Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulidia April Andrianingrum. Saya biasanya dipanggil April, saya dari kelompok 12 dengan NIM 13 12 40186. Nah, pada tugas pertama saya kali ini, tema yang akan saya ambil adalah mengenai ibu kota negara. Baik, langsung kita mulai aja untuk pembahasannya. Nah, ternyata frasa mengenai ibu kota negara tertulis dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama ada pada pasal 2 ayat 2, yaitu MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat setidaknya sidang minimal 1 kali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Kemudian ada pasal 23G ayat 1 mengenai BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan yang bertempat di ibu kota negara dan memiliki satu perwakilan pada setiap provinsi. Kemudian pada era setelah reformasi tertulis dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta sebagai ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa hubungannya sih Kak sama IKN? Jadi sebelumnya aku pengen nanya nih, project IKN itu Indonesia Mestad atau Restad? Nah, kita bakalan bahas bareng-bareng ya Kak. Di sini kita bakalan belajar bareng-bareng juga. Jadi aku juga mohon koreksi kalau ada kesalahannya. Pemindahan ibu kota negara idealnya dilaksanakan setelah penyusunan undang-undang dan lainnya, baru melakukan tinjau lokasi dan sebagainya. Tapi, fakta yang terjadi di lapangan adalah Presiden mengeksekusi pemindahan ibu kota negara terlebih dahulu baru menyusun undang-undangnya. Nah, public participation harus dilaksanakan dalam proses pemindahan ibu kota negara. Public participation harus meaningful participation, bukan manipulative participation. Nah, hal ini sudah tertulis pada putusan MK seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ketika pemindahan ibu kota negara terjadi, harus dilakukan pembuatan undang-undang dulu, rancangan undang-undang dulu. Tapi yang terjadi di lapangan adalah Presiden melaksanakan pemindahan ibu kota terlebih dahulu baru menyusun undang-undang. Yang tentunya saat ini menimbulkan berbagai permasalahan undang-undang dalam undang-undang IKN. Berikut akan saya jelaskan beberapa permasalahan yang terjadi. Yang pertama adalah konsep pemerintahan IKN, ini pemerintah daerah atau kementerian. Ada ambiguitas mengenai IKN sebagai satuan Pemda setingkat pemerintah daerah provinsi, namun dipimpin oleh pejabat setingkat menteri. Ini gimana konsepnya ya? Jadi itu yang pertama. Nah, ini masih ada beberapa permasalahan lain dalam pokok permasalahan nomor 1. Kemudian akan berdampak kepada regulasi yang dikeluarkan. Apakah dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan menteri yang digunakan pada pemerintahan IKN? Kepala negara setingkat menteri ini juga bertentangan dengan undang-undang kementerian karena ada undang-undang yang sudah membatasi bahwa menteri itu maksimal hanya ada di 34 saja. Kemudian kita juga harus berhati-hati dengan penggunaan atau pengelolaan APBN. Karena seperti yang sudah kita ketahui bersama, IKN sudah banyak menggunakan anggaran sebagai ibu kota. Kita juga sama-sama mengetahui bagaimana kondisi APBN Indonesia saat ini. Salah satu klausul dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara adalah mengenai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang akan diselenggarakan oleh sebuah badan otorita. Sebagaimana hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Jungto, pasal 1 angka 9 UU IKN sebagai berikut. Yaitu pada pasal 1 angka 2 UU IKN, Ibu Kota Negara bernama Nusantara, dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara. Kemudian pada pasal 4 ayat 1 huruf B UU IKN, Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Nah, ini pada pasal 5 ayat 4 UU IKN, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang kedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Berarti ibu kota tanpa pilkada dong.
Nah, hal ini dijelaskan pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang IKN, yaitu berbunyi, mekanisme pemilihan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan berbeda dengan mekanisme pemilihan kepala daerah lainnya. Kemudian, dalam pasal 13 Undang-Undang IKN, dikecualikan dari ketentuan peraturan undang-undang yang mengatur daerah pemilihan dalam pemilihan umum di mana IKN hanya turut serta dalam Pilpres, Pileg, DPR, dan Pileg DPD saja. Nah, pemindahan Ibu Kota Nusantara ini nggak lantas mengubah kekhususan DKI Jakarta, karena bagaimanapun tergantung pada pilihan politik pembentuk undang-undang. Artinya bisa saja DKI Jakarta itu tetap menjadi daerah khusus dengan alasan-alasan historisnya sebagai ibu kota negara. Nah, tertulis pada pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur oleh undang-undang. Selama masih berstatus khusus secara konstitusional, Jakarta tidak akan mengalami banyak perubahan. Nah, tapi jika kekhususan Jakarta ini dicabut, maka Jakarta akan tunduk kepada Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Seperti yang kita tahu kemarin, pemindahan ibu kota negara ini terjadi di tengah-tengah gejolak politik ya. Jadi pemindahan ibu kota negara ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar sebenarnya. Namun ada kemungkinan pemerintahan berikutnya, Presiden, DPR, DPD sepakat untuk tidak melanjutkan proses pemindahan IKN. Tapi seperti yang sudah kita ketahui bahwa kemarin kita sudah melakukan upacara memperingati kemerdekaan Indonesia di dua tempat yang berbeda, yaitu di Istana Merdeka dan juga di Ibu Kota Nusantara. Nah, karena dasar hukum pemindahan ibu kota adalah undang-undang, maka penghentiannya juga dapat dilakukan jika kemarin Presiden yang terpilih memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek IKN. Meskipun pemindahan ibu kota negara dibatalkan dengan UU Undang-Undang baru di tengah jalan, seperti yang kita tahu, mungkin ini adalah rahasia umum bahwa pemindahan ibu kota negara itu sangat rawan korupsi. Nah, dalam hal ini tuh sebenarnya ada plus minus yang bakalan didapetin. Kita ke plusnya dulu deh. Korupsi itu dapat bikin pembangunan menjadi lebih efektif, seperti kemudahan izin. Terus korupsi juga bisa untuk memfasilitasi masuknya investasi ke dalam pasar dengan tingkat regulasi yang tinggi. Nah, minusnya nih, selalu ada harga yang disesuaikan atas setiap penyuapan. Korupsi itu bakalan bikin pembangunan rendah kualitas yang pada akhirnya akan merugikan dan membahayakan banyak pihak. Ada beberapa perubahan mengenai lalu lintas uang dan kewenangan KPK dalam proyek IKN ini. KPK di bawah eksekutif bukan lagi menjadi lembaga independen, dan kewenangan supervisi berkurang karena hilangnya pasal yang mengatur kewenangan KPK untuk melakukan pengawasan, penelitian, dan penelahan terhadap instansi yang menjalankan tugas wewenang melakukan pelayanan publik. Nah, ini juga ada satu hal lagi yang masih jadi tanda tanya. Untuk wilayah IKN sendiri masih berada pada area tambang. Nah, reklamasi dan pasca tambang terhadap lahan tambang yang dijadikan sebagai wilayah IKN menjadi tanggung jawab siapa? Apakah pemerintah sebagai pengambil alih lahan? Apakah pemegang IUP dilepas begitu saja? Kesimpulannya adalah konstruksi pemindahan ibu kota negara saat ini menjadikan Indonesia nih seakan negara mastad, bukan lagi restart. Karena proyeknya dieksekusi lebih dahulu, dasar hukumnya dibuat kemudian. Penyusunannya pun juga sangat cepat dan tidak taat pada kaidah meaningful participation. Yang kedua, Undang-Undang IKN ini mengandung banyak masalah seperti bentuk pemerintahan IKN yang ambigu. Implikasi kekhususan Jakarta ini kayak gimana? Proses pemindahan ibu kota yang sangat cepat, potensi korupsi yang tinggi masuk ke rezim Pemda namun kepalanya dipilih langsung oleh Presiden, tanggung jawab reklamasi dan pasca tambang. Nah, yang harus dilakukan sebenarnya adalah
mengembalikan pemindahan ibu kota sesuai dengan kaidah hukum, sesuai dengan langkah-langkah yang berlaku, peraturan yang berlaku, tentu dengan melihat urgensi dan momentum yang tepat, serta penyusunan norma-norma yang dilakukan dengan menyerap meaningful participation. Hal ini bisa dilakukan dengan judicial review ataupun legislative review. Nah, mungkin itu pembahasan saya pada tugas pertama saya kali ini. Saya mohon maaf sekali kalau misalnya ada salah informasi, ada salah kata yang disengaja ataupun tidak sengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita masih bisa ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.